Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Erliana Dewi, NIM 052. Di sini saya dari kelompok yang bertema perbedaan karakteristik, contoh dan mekanisme antara pelanggaran HAM dan pelanggaran berat di Indonesia. Di sini saya membuka presentasi dari kelompok saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Virgin Tiffany Desembriana dengan NIM 172. Di sini saya mendapat bagian pendahuluan yang bertema tentang perbedaan karakteristik, contoh kasus dan mekanisme penegakan hukum antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dan yang pertama, adanya latar belakang dari pelanggaran HAM sendiri, yaitu keniscayaan negara menyangkut hak asasi manusia atau HAM diaktualkan dengan melindungi HAM setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadaannya dalam ketentuan hukum, hak asasi manusia pada setiap individu. Hak asasi manusia adalah hak moral universal, sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia dimanapun setiap saat, sesuatu yang tidak boleh dirampas oleh siapapun tanpa penghinaan berat terhadap keadilan, serta sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia karena dia adalah manusia. Dari definisi tentang HAM tersebut, serta berbagai definisi lain yang diberikan dalam menelaah HAM, pemahaman atas HAM kemudian direbut sebagai bersifat universal atau bagi semua orang, waktu dan tempat, dimiliki oleh sesama manusia dan harus dilakukan serta dijaga oleh semua manusia. Secara pasti, tugas negara terkait hak asasi manusia atau HAM diaktualkan dengan melindungi HAM setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin keberadaan HAM pada setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya, dan memenuhi HAM setiap individu. Aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus memastikan bahwa setiap orang harus benar-benar terbebas dari tindakan penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disisa secara nyata. Hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM. Hal ini disebabkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam kaitannya dengan HAM, negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Pengertian negara tidak hanya mencangkup eksekutif saja, tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara atau aparat penegak hukum. Salah satu perlindungan hak asasi manusia terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM dan merupakan hak dari seorang korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi, rehabilitas, baik itu dari ranah hukum nasional maupun internasional. Indonesia masih tergolong salah satu negara yang paling lambat mengimplementasikan penegakan hak asasi manusia, meskipun hak-hak tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam beberapa pasal, yaitu pasal 27, 28A, sampai 28J, 29, dan 31. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, banyak terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang mengakibatkan munculnya kritikan dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat terkait hak asasi manusia atau HAM sering dijadikan sebagai alat untuk menekan Indonesia di forum internasional, bahkan tidak jarang bantuan yang akan diterima Indonesia terhadap akibat Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak memberikan ruang bagi berkembangnya hak asasi manusia atau HAM tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dikenal adanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan Tanjung Priok, Lampung, dan Timor Timur. Meskipun telah diatur dengan sedemikian rupa, masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh korban yang takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Secara teoristis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sangat mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufan Okta Ardiansyah. NIM saya 22 1011 0311 032. Kali ini saya akan meneruskan dan membahas di bagian bab metode penelitian. Baik, akan saya mulai.
Secara umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah sendiri dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Ciri-ciri keilmuan sendiri yaitu yang pertama, rasionalis, kedua, empiris, ketiga, sistematis. Namun kita tahu bahwa setiap metode penelitian sendiri memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tetapi jika kita gunakan secara bersamaan, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang akan kita bahas. Dalam penelitian kali ini, kita akan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu di mana penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif sendiri akan melibatkan kita analisis terhadap berbagai peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Dan yang jelas, perundangan-perundangan yang masih berlaku sampai saat ini. Penulisan kali ini dilakukan dengan metode descriptive analysis, yaitu bentuk kepenulisan library research, atau kita sebut sebagai studi kepustakaan. Library research atau studi kepustakaan sendiri akan melibatkan kita terhadap analisis berbagai literatur, jurnal, dan riset terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia. Metode ini sendiri memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penerapan hak atas setiap individu. Kemudian media massa sangat penting dan kita jadikan sumber informasi. Data sekunder juga kita gunakan dalam penelitian kali ini karena sebagai pendekatan penelitian normatif, yang mencari dan menggunakan bahan kepustakaan sendiri seperti tulisan-tulisan karya ilmiah maupun jurnal ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia, dan lain-lain. Penggunaan beragam pendekatan penelitian seperti analisis kebijakan, kajian literatur dapat memberikan sudut pandang lebih terperinci atau lebih jelas tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan subbab tentang teori dan kerangka hukum HAM yang digunakan, yang terkandung dalam tema perbedaan karakteristik, contoh kasus, dan mekanisme penegakan hukum antara pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, mengenai konsep dasar hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia merupakan hak kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri civil society. Berikut merupakan pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, ada John Locke.
mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada menurut Prof. Kuncoro Purbopranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Setelah itu ada kerangka HAM yang digunakan, merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Indonesia sebagai negara hukum amatlah menghormati prinsip-prinsip penegakan HAM. Dilihat dari segi hukum dan konstitusi, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. Yang ketiga, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menyatakan secara tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian yang keempat, dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 yang telah dirubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah memuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan, kemudian Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Penyiksaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Adif Arif Rifandi Adifangga dengan NIM akhir 220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Erliana Dewi, NIM 052, kelompok dari tema perbedaan karakteristik, contoh dan mekanisme antara pelanggaran HAM dan pelanggaran berat di Indonesia. Di sini saya membahas dan bagian dari data atau hasil penelitian. Data yang saya kutip atau ambil adalah melalui penelitian deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pelanggaran HAM tersendiri. Secara kontekstual adalah suatu tindakan di mana melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada pula perbedaan contoh dari pelanggaran HAM dan pelanggaran berat. Pertama, pelanggaran HAM. Contohnya adalah seperti kasus penyiksaan terhadap tahanan, lalu pembatasan hak berekspresi atau berpendapat, dan ada kasus penyitaan tanah adat. Itu termasuk contoh dari pelanggaran HAM tersendiri. Kemudian ada pelanggaran HAM berat. Seperti yang kita tahu, sejarahnya ada kasus G30 SPKI, kemudian tragedi Semanggi, ada kasus penculikan aktivis tahun 1997 sampai tahun 1998. Kemudian ada contoh kasus lain dari pelanggaran HAM berat, yaitu kasus genosida, yaitu di mana kasus genosida itu adalah tindakan yang menghancurkan atau merusak suatu kelompok seperti pembunuhan, terus menghancurkan mental atau fisik. Kemudian ada juga contoh lain kejahatan manusia yang per hari ini masih banyak terjadi kasusnya, seperti pemerkosaan, pembunuhan, kemudian ada pelecehan seksual, ada perbudakan, itu termasuk kejahatan manusia dan termasuk juga pelanggaran HAM berat. Kemudian ada lagi perbedaan mekanisme antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Mekanisme dari pelanggaran HAM itu termasuk mekanisme hukum biasa, kemudian pelanggaran HAM berat termasuk mekanisme pelanggaran HAM pelanggaran hukum berat.
kewenangan penyelidikan dan penyidikan dari pelanggaran HAM itu baik. Selanjutnya itu kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran HAM biasa itu melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kalau pelanggaran HAM berat itu melalui Komnas HAM. Ada pula kewenangan mengadili pelanggaran HAM itu melalui pengadilan umum. Kalau pelanggaran HAM berat itu melalui pengadilan HAM. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Nabidah dengan NIM 527. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan bagian analisa dan pembahasan, yaitu dengan tema perbedaan karakteristik, contoh kasus, dan mekanisme penegakan hukum antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Baik, yang pertama, perlindungan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum Indonesia, karena sebagai warga negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Namun tidak jarang masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia yang menjadi sorotan internasional. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus penghilangan paksa yang menimpa para aktivis pada masa Orde Baru. Para aktivis ini ditangkap tanpa proses hukum yang jelas dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui oleh keluarga dan teman-temannya. Dan akibat dari penghilangan paksa ini, beberapa di antara mereka mengalami penyiksaan dan bahkan kematian. Kasus penghilangan paksa ini pun menjadi isu yang sangat kontroversial karena menyangkut hak asasi manusia dan keadilan. Meskipun Indonesia telah berganti era, namun kasus pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan. Dan salah satu solusi untuk mencegah kasus pelanggaran HAM di masa depan adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh undang-undang serta tidak ada diskriminasi dalam memberikan hak-hak tersebut. Baik, selanjutnya, penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM di Indonesia menurut aturan perundang-undangan saat ini. Pembentukan undang-undang tentang pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada pertimbangan yang pertama, pelanggaran HAM berat merupakan extraordinary crimes yang kemudian berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat adalah diperlukan penyidik dengan membentuk tim ADHOC, penyidik ADHOC, penuntut umum ADHOC, dan hakim ADHOC. Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang terjadi di samping kasus Timur dan Tanjung Priok seperti disebutkan di atas, kasus Aceh, Papua, Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, kerusuhan massa di berbagai tempat di Indonesia merupakan yurisdiksi kewajiban pengadilan HAM untuk memprosesnya lebih lanjut demi tercapainya keadilan. Dan pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida pasal 7A, dan yang keenam adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa dan ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian. Baik, selanjutnya ada Kesimpulannya, hak asasi manusia sebagai sekumpulan hak yang fundamental merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak bisa dicabut maupun dilepas pisahkan darinya dan sebaiknya harus dilindungi, dijaga, serta dijamin oleh negara sebagai suatu kewajiban yang mutlak. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dialami oleh etnis Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah negaranya, di mana telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional sekaligus melanggar konsep negara yang harus melindungi rakyatnya.
Dalam menangani pelanggaran HAM berat tersebut, maka PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai kewajiban untuk menjaga